Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korean Sekuritas. Hari ini 6 April 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk outlook hari ini. Jadi Dow Jones memimpin penguatan pasar saham Amerika Serikat, yaitu dengan naik tipis 0,2%, didukung oleh saham-saham sektor kesehatan, sementara S&P 500 dan Nasdaq harus tertinggal di teritori negatif yang dipicu oleh rilisnya data ekonomi yang menyiratkan perlambatan ekonomi, manakala pejabat The Fed ini menegaskan bahwa laju kenaikan suku bunga Amerika Serikat masih akan terus berlanjut. Nah, angka pertumbuhan tenaga kerja di sektor swasta atau ADP Non-Farm Employment Change ini turun tajam di angka 145.000 untuk bulan Maret, lebih rendah dari perkiraan 200.000 dan bulan sebelumnya. Nah, kemudian ada data defisit trade balance untuk bulan Februari yang membesar menjadi 70,5 miliar USD. Kemudian kita lanjut. Saham-saham energi ini bangkit seiring harga minyak berjuang untuk menentukan arah menyusul data terbaru dari persediaan minyak mingguan Amerika Serikat yang kembali drop lebih besar dari perkiraan, menambah kekhawatiran terhadap supply demand terlebih menjelang pemotongan produksi OPEC Plus yang baru diumumkan awal pekan ini. Nah, kemudian dari domestik sendiri, ini IHSG tampak kurang bersemangat pada perdagangan kemarin dengan mencatatkan penurunan 0,2% ke level 6.819,68. Usaha penembusan upper channel jangka menengah selama 5 hari terakhir ini terkesan masih mandek dan candle kemarin juga shooting star wajar menumbuhkan kekhawatiran konsolidasi market akan berubah menjadi tren turun. Apalagi jika support MA10 atau di level 6785 harus tertembus. Nah, namun yang membangkitkan optimis itu, kemarin asing membukukan nilai beli cukup signifikan 1,65 triliun rupiah di semua market. Ini juga menjadi sentimen positif di mana selama seminggu ini tercatat 3,19 triliun rupiah. Nah, karena hari ini hari terakhir perdagangan, maka kami pun menyarankan untuk tidak terlalu agresif menambah posisi portofolio dan memilih stock pick dengan bijak di mana sentimen positif masih menaungi. Nah, kemudian kita lanjut untuk most active stocks-nya ada BBRI, BBCA, Telkom, BBNI, dan Antam. Kemudian ada BMRI, Goto, WNTR, BRIS, dan SMGR. Nah, kemudian untuk transaksi foreign-nya kemarin mencatatkan net buy dengan top foreign buy-nya ada BBRI, Telkom, BBNI, Antam, dan BBCA. Sementara untuk top foreign sell ada WNTR, Goto, Pegas, MAPI, dan HMSP. Kemudian kita lanjut. Untuk company news yang pertama ini ada dari NICL yang meraup penjualan pada akhir 2022 sebesar 1,13 triliun rupiah atau naik 170%. Laba bersih juga naik 230% menjadi 150 miliar rupiah. Nah, adapun pada 2023 perseroan akan fokus untuk meningkatkan produksi nikel dari sebelumnya 2,1 juta ton menjadi 2,6 juta ton. Kemudian yang kedua ini ada dari BJBR yang mana ini menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen di tahun 2022 ini sebesar 1,1 triliun rupiah. Nah, angka tersebut ini setara 49,47% dari laba bersih. Adapun dividen per lembar sahamnya juga meningkat menjadi 104,5 rupiah per sahamnya. Kemudian ada ISSP yang membidik penjualan di tahun 2023 sebesar 7,5 triliun rupiah, didukung oleh tingginya permintaan pipa baja pada berbagai proyek konstruksi di Indonesia. Laba bersih juga ditargetkan mencapai kisaran 525 miliar rupiah. Nah, adapun di tahun ini perseroan fokus menjual produk pipa baja untuk sektor migas, sektor otomotif dengan memanfaatkan insentif EV sekaligus ekspor produk. Kemudian untuk domestic and global news dari dalam negeri sendiri ini ada dari Kadin Indonesia yang menyebut bahwa pelaku usaha masih cenderung berhati-hati untuk melakukan investasi sepanjang 2023.
Nah, mereka pun mengatakan pelaku usaha dan investor sudah memiliki banyak faktor yang membuatnya tidak berani untuk berinvestasi pada tahun ini karena iklim usaha yang dinilai tidak kondusif untuk ekspansi usaha sebagai akibat dari kebijakan pengetatan moneter baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian selain iklim usaha, gejolak pasar komoditas global ini masih persisten ditambah potensi dampak negatif dari manuver kebijakan populis di tahun politik ini membuat mereka menjadi lebih berhati-hati. Kemudian kalau misalnya kita lanjut untuk global sendiri, kekhawatiran akan pecahnya perang nuklir ini makin menjadi-jadi, di mana informasi terbaru Rusia memberi sinyal mengenai penguatan nuklir yang akan dilakukan negeri tersebut. Rusia dan sekutu yaitu Belarusia mengadakan pertemuan Rabu Kamis waktu setempat di mana membicarakan mengenai penguatan senjata. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini ada dari US mengenai Initial Jobless Claims, Continuing Claims, dan dari China mengenai Caixin PMI. Untuk corporate calendar, hari ini ada RUPS dari emiten ACST, BNLI, Clay, Cimori, CSAP, DRMA, MPMX, NIKL, dan PSKT. Sementara untuk kum dividennya yaitu dari emiten LPPF dan SIDO. Kemudian untuk teknikal, hari ini IHSG kami rekomendasikan konsolidasi, yaitu menguji resisten midterm-nya dari pattern parallel channel dan juga moving average 50. Untuk support terdekatnya yaitu di 6815, resistennya di kisaran 6860 hingga 6870. Advice untuk perdagangan hari ini yaitu hold atau bisa juga menetapkan trailing stop-nya dan averaging up secara bertahap. Untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari Pegas, di mana rekomendasi kami spekulatif buy dengan target terdekatnya yaitu di kisaran 1510 dan 1520 untuk stop loss di 1350. Kemudian ada BRMS, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target terdekat di 184, kemudian stop lossnya di 166. Kemudian ada dari Tekim, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya di kisaran 6575 hingga 6625, kemudian stop lossnya di 6125. Kemudian ada dari XL, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya yaitu 2060, 2110 hingga 2150. Adapun stop lossnya yaitu di 1950. Kemudian ada dari Cepin, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya di kisaran 4940 hingga 4960 dan stop loss di 4500. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.